Saya melihat agama yang saya peluk dan saya yakini, saya percaya, saya cintai ini, saya peluk di usia 19 tahun, 20 tahun. Oh, karena, maaf. Saya sebelumnya Nasrani gitu ya. Oh, mualaf. Iya. Kisah mualaf Reza Rahadian. Kita berangkat dari situ aja kayaknya asik tuh. Apa yang membuat akhirnya jadi memeluk Islam? Ibu saya pernah bilang sama saya, peluklah agama sesuai dengan apa yang kamu yakini. Karena agama yang mama bawa, itu adalah apa yang mama bawa untuk kamu sejak lahir. Tapi kalau kamu merasa ada keyakinan untuk memeluk agama yang berbeda suatu saat nanti, atas kesadaran penuh sebagai seorang yang sudah dewasa, silakan. Islam menyempurnakan nilai sebuah cinta, kasih, kedamaian. Buat saya, nggak tahu rasanya damai aja gimana ya. Saya juga bingung jelasinnya secara rapih gitu, tapi buat saya memeluk Islam itu memeluk kedamaian. Kalau ada yang bilang bahwa Islam mau jadi apa tadi hidupnya susah. Saya ada satu hal ya. Inilah perjalanan Reza Rahadian memeluk Islam. Sebuah perjalanan panjang yang dimulai dari rasa hampa di puncak ketenaran. Langkah-langkah yang membawanya dari gemerlap panggung menuju sunyi malam di depan sebuah masjid kecil, hingga lantunan ayat yang mengguncang hatinya dengan cara yang tak pernah ia duga. Namun benarkah ia siap menghadapi perubahan yang bisa mengubah seluruh hidupnya? Simak kisah selengkapnya sampai akhir, karena setiap detiknya penuh dengan fakta mengejutkan yang terungkap. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan tulis di komentar bagaimana pendapatmu tentang kisah ini. Di layar kaca, Reza selalu tampak sempurna, senyum ramah, sorot mata penuh percaya diri, dan tutur kata yang membuat siapapun merasa nyaman di dekat. Ia adalah simbol kesuksesan, idola banyak orang, dan wajah yang selalu muncul dalam pujian para penggemarnya. Setiap proyek yang ia sentuh seolah berubah menjadi penghargaan. Setiap perannya selalu mendapatkan tepuk tangan panjang, namun tidak ada satupun kamera yang mampu menangkap apa yang tersembunyi di balik tatapan matanya. Ketika lampu sorot, padam. Ketika acara penganugerahan itu berakhir malam, di mana ia kembali menjadi aktor terbaik, Reza duduk sendirian di dalam mobil hitam yang membawanya pulang. Piala berkilau yang diletakkan di jok sebelah hanya terasa seperti benda tak bernyawa. Di luar, orang-orang masih memanggil namanya, memuji penampilannya, meminta swafoto dengan tatapan berbinar. Tapi sesampainya pintu mobil tertutup, keheningan itu seolah langsung membekapnya. Harusnya aku bahagia, gumamnya pelan sambil menatap pantulan wajahnya di kaca jendela. Namun senyum itu terasa asing, palsu, jauh dari hatinya. Di apartemennya yang luas, suara yang terdengar hanyalah dengung AC. Tidak ada percakapan yang hangat. Tidak ada tawa yang menemani. Ia meletakkan piala di rak tempat puluhan prestasi lain berjajar rapi. Rak itu penuh tetapi hatinya kosong. Ia duduk di ujung sofa, memejamkan mata. Ada rasa lelah yang tidak bisa ia jelaskan. Lelah bukan karena pekerjaan, tetapi karena hidup yang seperti berjalan di atas panggung, tanpa pernah ada ruang untuk dirinya sendiri. Dalam kesunyian itu, ia teringat satu kalimat dari wawancara beberapa tahun lalu ketika seorang wartawan bertanya, "Apa tujuan terbesar hidupmu?" Ia tertawa saat itu dan menjawab ringan, "Membahagiakan banyak orang." Kini kalimat itu terdengar seperti ironi. Ia berhasil membahagiakan banyak orang, kecuali dirinya sendiri. Dia telah mencapai puncak, namun puncak itu dingin. Malam semakin larut, tetapi matanya tak kunjung terpejam. Ada kekosongan yang semakin menganga, seolah memanggil sesuatu yang tak ia mengerti. Perasaan itu bukan datang tiba-tiba. Ia seperti bayangan yang setia mengikuti langkahnya selama bertahun-tahun. Namun semakin jelas setiap kali ia sendirian, Reza menarik napas panjang dan menatap langit. Malam dari balik jendela, tinggi apartemennya. Kota itu penuh cahaya tetapi, mengapa ia merasa berada dalam kegelapan? Dalam hati kecilnya, ia tahu, ada sesuatu yang hilang. Sesuatu yang tak bisa dibeli, tak bisa diukur. Tak bisa diambil dari sorotan kamera ataupun penghargaan. Sesuatu yang sedang memanggilnya. Dan ia belum tahu bahwa panggilan itu akan datang lewat cara yang paling lembut dan paling tak terduga. Banyak orang berpikir kesedihan selalu datang dengan tangis yang terlihat atau kata-kata yang diucapkan. Tapi pada Reza, kesedihan itu berdiam dalam diam senyap. Namun terasa berat seperti batu yang menghimpit dadanya. Beberapa bulan sebelum malam penghargaan itu,
Ia mengalami kehilangan yang tak pernah ia sampaikan ke publik. Seseorang yang selama ini menjadi tempatnya pulang ibunya. Wanita yang dulu selalu mengingatkan untuk makan saat ia sibuk syuting. Yang menenangkannya ketika ia merasa gagal. Yang memeluknya tanpa perlu alasan. Penyakit yang datang perlahan merenggut sosok itu dari hidup. Reza. Ia berada di sisi ranjang rumah sakit selama berminggu-minggu. Menyaksikan waktu seperti memainkan permainan yang kejam. Senyum ibunya semakin lemah, tubuhnya semakin rapuh. Namun dalam tatapan yang mulai redup itu, selalu ada ketenangan-ketenangan yang justru membuat Reza semakin takut melepaskan. Reza, suara ibunya pelan suatu malam. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Reza menggenggam tangan itu erat. Aku tidak siap. Suaranya bergetar, seperti anak kecil yang takut ditinggal sendirian. Ibunya tersenyum dengan kelembutan, yang hanya seorang ibu yang dapat memilikinya. Tidak ada yang pernah benar-benar siap untuk berpisah. Tapi, hidup ini selalu berjalan. Kamu hanya perlu menjalaninya dengan hati yang lapang. Kata-kata itu menjadi kalimat terakhir sebelum alat monitor menunjukkan garis lurus yang tak pernah kembali berubah. Sejak malam itu, dunia Reza seperti kehilangan warna. Ia melanjutkan hidup, bekerja, tersenyum di televisi, tampil seolah segalanya baik-baik saja. Ia membiarkan publik melihatnya sebagai aktor yang kuat, inspiratif sementara hatinya perlahan retak di dalam. Sahabat dekatnya, Dimas, satu-satunya yang tahu perubahan itu. Lo kelihatan capek, Za, ucap Dimas suatu sore ketika mereka duduk tanpa banyak bicara di balkon apartemen. Reza hanya mengangguk, tidak ada alasan untuk menyangkal. Kehilangan itu nggak harus lo hadapi sendiri. Lo tahu? Dimas menatapnya, suara lembut namun tegas. Reza menarik napas panjang. Aku bahkan nggak tahu harus kemana, Dim. Aku merasa sudah mencoba segalanya, tapi tetap aja kosong. Dimas tak menjawab, karena memang tidak ada jawaban sederhana untuk luka seperti itu. Sejak kepergian ibunya, Reza mencari pengganti kedamaian itu dalam banyak hal. Pekerjaan, pertemanan, perjalanan ke luar negeri, bahkan dalam hening yang ia paksakan. Tapi tidak ada satupun yang mengisi ruang itu. Rasa kehilangan itu seperti gelombang yang datang tanpa peringatan, menghantam dan meninggalkan kelelahan yang tidak terlihat. Dan pada suatu malam-malam yang paling sunyi, Reza mengerti bahwa ia telah berjalan terlalu jauh dari dirinya sendiri. Ia sudah menjadi bintang untuk dunia, tapi ia kehilangan tempat untuk menenangkan jiwanya. Ia belum tahu bahwa takdir sedang menyiapkan sesuatu yang lembut, yang akan datang melalui sebuah suara, lantunan yang akan mengubah arah hidupnya. Suara itu akan datang di malam yang tak pernah ia rencanakan. Malam itu turun perlahan, seperti tirai lembut yang menutup panggung. Kota masih bergerak, namun Reza merasa dirinya terpisah dari semua ritme di sekelilingnya. Setelah menyelesaikan syuting yang berlangsung seharian, ia kembali ke apartemen dengan tubuh letih, tapi rasa letih itu bukan dari raga. Ada sesuatu yang mengganjal jauh lebih berat di dalam dadanya. Ia mencoba menyalakan televisi, memutar musik, membuka ponsel, tetapi tidak ada satupun yang mampu mengisi kesunyian itu. Justru semakin ia berusaha mengalihkan pikiran, semakin jelas kekosongan itu terasa. Akhirnya ia mengambil jaket hitam tipis dan melangkah keluar. Ia tidak tahu hendak kemana. Ia hanya merasa harus berjalan. Kota di malam hari memiliki wajah yang berbeda. Lampu-lampu jalan berpendar lembut seperti bintang yang jatuh ke bumi. Suara kendaraan menipis, dan udara terasa lebih jujur. Reza memasukkan kedua tangannya ke dalam saku sambil menunduk, mengikuti trotoar yang basah karena hujan ringan beberapa jam sebelumnya. Langkahnya pelan, tanpa tujuan, seolah membiarkan kakinya memilih arah sendiri. Ia berjalan melewati pertokoan yang sudah tutup, kafe dengan beberapa meja kosong, dan halte bus yang sepi. Tidak ada fans, tidak ada kamera, tidak ada sorotan. Hanya dirinya yang selama ini jarang ia temui. Di dalam pikirannya, bayangan ibunya kembali muncul. Senyum lembut itu, kalimat terakhir itu, dan rasa rindu yang menyesakkan dada. Ia mencoba menahan napas panjang. Tetapi justru dadanya semakin bergetar.
Untuk sesaat, ia berhenti di bawah lampu jalan, menatap langit yang kelabu. "Apa yang sebenarnya aku cari?" bisiknya lirih, hampir tak terdengar bahkan oleh dirinya sendiri. Saat ia melanjutkan langkah, hujan mulai turun perlahan. Rintik kecil menyentuh rambut dan wajahnya. Namun Reza tidak berusaha berteduh. Ia membiarkan hujan itu jatuh, seperti sedang membasuh luka yang ia sembunyikan selama ini. Kakinya membawanya ke sebuah jalan kecil yang tidak pernah ia lewati sebelumnya. Jalan yang sepi, hanya ada satu bangunan yang tetap terang, sebuah masjid kecil dengan kubah sederhana dan pagar rendah. Dari dalamnya terdengar suara yang jernih dan mengalun lembut. Lantunan ayat Al-Quran. Reza berhenti. Suara itu tidak keras, namun meresap. Ada ketenangan yang datang bersamaan dengan tiap hurufnya. Seperti embusan angin malam yang menyentuh hati. Ia tidak tahu arti ayat itu. Tetapi ia merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan, hangat, lembut, dan menenangkan. Dadanya yang sedari tadi sesak, perlahan terasa lapang. Ia mendekat tanpa sadar. Langkahnya pelan, seperti seseorang yang menemukan rumah setelah tersesat terlalu lama. Dari celah pintu masjid yang sedikit terbuka, ia melihat beberapa orang sedang duduk membaca, wajah-wajah tenang yang seolah sedang berbincang dengan kedamaian sendiri. Reza berdiri di luar, hujan terus menetes di pundaknya. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, ia tidak merasa dikejar ambisi, tuntutan, atau kehilangan. Ia hanya diam. Dan dalam diam itu, ada sesuatu yang berbisik lembut di hatinya. "Sini, dengarkan, kau tidak sendiri." Dan ia pun membiarkan dirinya tetap di sana, dalam keheningan yang menenangkan. Bersama lantunan ayat yang terasa seperti panggilan pulang, Reza berdiri di bawah rintik hujan, tepat di depan pintu masjid kecil itu. Lampu kuning redup di serambi memancarkan cahaya hangat. Berbeda dari lampu-lampu kota yang penuh glamor, cahaya ini tidak menyilaukan, justru menenangkan, seolah mengundang siapapun yang letih untuk beristirahat. Suara lantunan ayat Al-Quran masih mengalun. Suara itu tidak cepat, tidak pula lambat. Setiap huruf terdengar jelas, penuh kelembutan, dan terasa seperti menyentuh sesuatu yang sudah lama tertidur dalam diri Reza. Ia tidak tahu surat apa yang dibaca. Ia tidak tahu maknanya. Namun air matanya tiba-tiba jatuh. Begitu saja, tanpa bisa ia tahan. Ada bagian dalam dirinya yang selama ini dibiarkan kosong, seolah berlubang, dan lantunan itu mengisi sela-sela yang tak pernah ia sadari. Reza menutup matanya. Untuk pertama kalinya, setelah kepergian ibunya, ia merasa seolah sedang dipeluk bukan oleh seseorang yang terlihat, tetapi oleh ketenangan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Beberapa menit berlalu sebelum suara lantunan itu berhenti. Jamaah perlahan keluar, saling menyapa dengan senyum sederhana yang tulus. Tidak ada yang terburu-buru. Tidak ada yang mengejar apa-apa. Semuanya terasa ringan. Salah satu dari mereka melihat Reza yang masih berdiri di luar. Seorang pria berusia sekitar 50 tahun. Berkemeja sederhana dan bersorban tipis di bahunya. Wajahnya ramah, matanya hangat, tanpa sedikit pun tatapan menghakimi. Ia tidak terkejut, tidak menunjukkan sikap kagum, tidak pula berlebihan. Seolah baginya, Reza hanyalah manusia, bukan aktor. Bukan selebritas, hanya seseorang yang sedang mencari sesuatu. "Silakan masuk," ucap pria itu dengan senyum yang begitu tulus. Di dalam, hangat. Hujan bisa bikin masuk angin. Nada suaranya ringan. Humor kecil yang sederhana, namun bersahaja. Reza mengangguk pelan. Namun, langkahnya ragu. "Boleh? Kalau hanya duduk?" tanyanya, pelan. Suaranya hampir seperti suara anak kecil yang meminta izin tanpa tahu bagaimana caranya memulai. "Tentu saja," jawab lelaki itu. Masjid bukan hanya tempat untuk yang sudah paham, tapi juga untuk mereka yang sedang mencari. Kata-kata itu terasa sangat benar, terlalu benar. Reza melangkah masuk. Lantai karpetnya lembut dan hangat. Aroma kayu dan wewangian sederhana memenuhi ruangan. Tidak mewah, tidak besar, tetapi terasa seperti rumah bagi jiwa yang tenang.
Ia duduk di sudut ruangan, punggung bersandar pada dinding, menatap imam yang sedang merapikan mushaf. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan, tidak tahu bagaimana cara berdoa, tidak tahu apa yang benar atau salah. Tapi untuk pertama kalinya, ia tidak merasa perlu berpura-pura, tidak perlu menjadi kuat, tidak perlu menjadi sempurna, tidak perlu menjadi Reza Rahadian yang dikenali jutaan orang. Ia hanya menjadi Reza, manusia yang sedang mencari pegangan untuk hidupnya. Di dalam keheningan masjid, ia menghela napas yang terasa paling lega sepanjang hidupnya. Dan di sanalah, tanpa ia sadari, pintu pertama menuju hidayah itu terbuka pelan, lembut, penuh kasih. Masjid itu pelan-pelan mulai sepi. Beberapa jamaah berpamitan sambil saling menepuk bahu, tersenyum, seperti keluarga yang selalu kembali pada tempat yang sama setiap harinya. Hanya tersisa imam, beberapa mushaf di rak kayu tua, dan Reza yang masih duduk di sudut ruang, memeluk diam. Pria paruh baya yang tadi menyapanya, mendekat perlahan. Ia duduk tidak terlalu dekat, memberi ruang, seolah memahami bahwa seseorang yang sedang terluka tidak selalu siap untuk banyak kata. "Kau sering lewat sini?" tanya pria itu dengan suara pelan, sekadar membuka percakapan. Reza menggeleng pelan. "Tidak. Aku baru tersesat." Pria itu tertawa lembut, bukan mengejek, melainkan penuh pengertian. Kadang, tersesat justru cara terbaik untuk menemukan jalan pulang. Reza menunduk. Satu kalimat sederhana itu seperti mengetuk hatinya, tepat di tempat yang selama ini ia jaga. "Rapat-rapat, aku Rahman," ucap pria itu akhirnya, memperkenalkan diri. "Aku biasa membantu di masjid ini, bukan ustadz besar. Hanya seseorang yang diberi sedikit waktu lebih oleh Tuhan." Reza mengangguk. Bibirnya menahan kata-kata yang sulit keluar. Aku tahu," sela Rahman lembut, dengan senyum yang tidak mengandung kekaguman berlebih. "Tapi di sini, tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Semuanya sama. Masjid ini tidak mengenal panggung. Tidak ada satupun kalimat yang lebih dibutuhkan Reza selain itu." Ia menghirup napas panjang. Seperti udara di ruangan itu terasa lebih hidup dibanding udara kota yang biasa ia hirup. Rahman mengeluarkan mushaf kecil yang sudah agak usang dari sakunya. "Suara yang kau dengar tadi, itu dari surat Ar-Ra'd," jelasnya. Surat yang banyak bicara tentang hati manusia, tentang bagaimana Alailah yang menenangkan hati yang gelisah. Reza terdiam. Kata tenang begitu dalam menggema di kepalanya. "Kau tidak perlu memahami semuanya sekarang. Cukup duduk saja dulu." Rahman melanjutkan. "Kadang, hati memahami lebih dulu, sebelum pikiran mengejarnya." Reza menatap lantai karpet yang hangat, lalu menatap mushaf itu. "Aku tidak tahu apa yang aku cari," katanya jujur. Rahman tidak menjawab. Ia tidak memberi nasihat panjang. Ia tidak menggurui. Ia hanya menepuk lembut bahu Reza dan berkata, "Tak apa jika kau belum tahu. Yang penting, jangan berhenti mencari." Reza merasakan tenggorokannya mengencang. Air mata hampir jatuh lagi. Tapi ia tahan. Ia tidak ingin terlihat rapuh meski di dalam dirinya ia sedang runtuh. Hujan di luar semakin deras, mengetuk genting dan kaca jendela masjid seperti irama yang menenangkan. Reza memejamkan mata sejenak, membiarkan suara hujan bercampur dengan gema ayat-ayat yang masih tersisa di pikirannya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ia merasa sedikit lebih ringan. Tidak sembuh, tidak selesai, tetapi ada celah cahaya kecil yang mulai masuk ke dalam gelapnya. Dan itu sudah cukup untuk malam ini. Sejak malam itu, langkah Reza kembali menuju masjid kecil tersebut tanpa perlu rencana. Tidak setiap hari ia datang, tetapi setiap kali hatinya terasa berat atau kepalanya penuh oleh hiruk-pikuk dunia, kakinya seolah tahu arah untuk pulang. Masjid itu menjadi tempat di mana ia bisa bernapas tanpa topeng, tanpa peran, tanpa sorotan kamera. Rahman selalu menyambutnya dengan cara yang sama, sopan, hangat, dan tanpa banyak pertanyaan. Tidak ada kalimat, "Apa kamu ingin masuk Islam?" Tidak ada bujukan atau ajakan tergesa-gesa. Hanya kehadiran
hanya ketenangan yang diberikan tanpa syarat. Kadang mereka duduk tanpa berbicara apapun selama berjam-jam. Mereka hanya mendengarkan suara angin menerpa daun, suara langkah orang yang lewat, atau ayat-ayat yang dimurajaah pelan oleh jamaah lain. Kesunyian itu tidak lagi menakutkan bagi Reza. Justru disitulah ia merasa lebih hidup. Suatu malam, Rahman membuka mushafnya dan membaca beberapa ayat, lalu menjelaskan maknanya tanpa menggurui. "Kau tahu, Reza," ucapnya pelan. "Dalam hidup, manusia sering mengira ia harus kuat sendirian, tapi Allah tidak pernah memerintahkan kita untuk menanggung semua beban tanpa pertolongan." Reza terdiam. Rahman melanjutkan, "Ada kalimat yang sangat indah dalam Al-Quran. Hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang." Hati Reza bergetar. Ia pernah mendengar kalimat itu sebelumnya, entah di sekolah atau sekadar lewat, tapi tidak pernah terasa sedalam ini. Tenang, kata yang selama ini ia kejar, namun tak pernah ia temukan, bahkan di puncak kariernya sekalipun. "Aku merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidupku," gumam Reza pelan. Suaranya hampir berbisik. "Sesuatu yang tidak bisa aku beri nama." Rahman tersenyum, tidak menghakimi, tidak mendesak. Hati itu punya cara sendiri untuk berbicara. Dan seringkali, ia berbicara lewat kehilangan dan kesunyian. Reza menunduk. Matanya sedikit basah. "Oke, kalau begitu, aku akan mencoba. Mencari, mungkin mengenal lebih jauh." Rahman menatapnya. Lembut. Tidak perlu terburu-buru. Hidayah itu bukan sesuatu yang datang karena dipaksa. Ia datang ketika hati siap menerimanya. Reza terdiam lama. Ia mendengarkan detak jantungnya sendiri, yang terasa lebih pelan, lebih tenang daripada biasanya. Untuk pertama kalinya, ia tidak terburu-buru mencari jawaban. Ia hanya membiarkan hatinya merasakan. Di luar, malam berjalan perlahan. Di dalam masjid, waktu seolah berhenti. Dan dalam keheningan itu, sesuatu mulai tumbuh, bukan keyakinan penuh, bukan keputusan besar, tetapi benih kecil yang disiram oleh kedamaian, akan butuh waktu untuk tumbuh. Namun ia tahu, ia tidak lagi berjalan sendirian. Hari-hari berlalu, tanpa ada pengumuman besar, atau momen dramatis. Tidak ada yang tahu bahwa hidup Reza perlahan berubah, bahkan dirinya pun tidak sepenuhnya menyadari di awal. Perubahannya bukan datang dalam bentuk tindakan-tindakan mencolok, tetapi melalui hal-hal yang kecil, dan diam-diam. Ia mulai bangun sedikit lebih pagi. Ia tidak lagi membuka ponsel sebagai hal pertama setelah membuka mata. Sebaliknya, ia duduk di dekat jendela, menatap langit yang perlahan berubah warna, seolah ingin memahami sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Dalam syuting, ia masih sama profesionalnya. Senyumnya tetap terjaga, dialognya lancar. Tubuhnya sigap, namun ada keheningan baru yang tumbuh di balik sorot matanya, keheningan yang tenang, bukan kosong seperti sebelumnya. Sahabatnya, Dimas, mulai menyadarinya. "Lo beda, Za," katanya suatu sore ketika mereka minum teh di teras apartemen. "Dulu lo kayak dikejar sesuatu, sekarang lo kayak lagi nyari sesuatu, tapi dengan pelan." Reza tersenyum samar. "Aku cuma lagi belajar untuk berhenti berlari." Dimas mengangguk. Ia tidak bertanya lebih jauh. Ia tahu Reza akan bercerita ketika waktunya tiba. Persahabatan mereka tidak pernah memaksa, hanya saling menjaga. Di sela jadwal syuting yang padat, Reza tetap menyempatkan diri mendatangi masjid kecil itu. Tidak selalu untuk berbicara, tidak selalu untuk bertanya. Kadang hanya duduk di sudut yang sama, mendengarkan ayat-ayat yang dibaca pelan, membiarkan hatinya menyerap setiap getarannya. Rahman memahami perubahan itu tanpa perlu banyak kata. Ketika hati mulai mengenal ketenangan, kata Rahman suatu malam, "Dunia luar mungkin masih sama, tapi pandanganmu terhadap dunia itu mulai berbeda." Reza menatap tangannya sendiri, seperti tengah melihat bagian dari dirinya yang baru ia temukan. Rasanya, "Aku mulai belajar bernapas lagi." Rahman tersenyum. "Hangat seperti biasa. Karena dulu kau bernapas dengan dunia, sekarang kau mulai bernapas dengan hati."
Kalimat itu sederhana, namun terasa seperti kunci dari sesuatu yang selama ini tersembunyi. Perubahan Reza juga terlihat oleh orang-orang di lokasi syuting. Ia lebih sabar. Ia tidak mudah tersinggung. Ia lebih sering mendengarkan daripada berbicara. Dan jika dulu ia merasa setiap hal harus sempurna, kini ia mulai menerima bahwa manusia memang tidak pernah benar-benar sempurna. Beberapa orang mengira ia sedang jatuh cinta. Beberapa lagi berpikir ia sedang menemukan hobi baru. Namun tidak ada seorang pun yang menebak bahwa kedamaian itu datang dari malam yang sunyi di sebuah masjid kecil. Dari suara yat-yat yang menembus dinding hatinya yang paling rapuh. Reza tidak merasa dirinya berubah menjadi orang yang baru. Ia hanya merasa seperti sedang kembali menjadi dirinya, yang dulu dirinya yang paling jujur sebelum dunia mengajarinya untuk menutup hati perlahan. Dan meski ia belum tahu kemana perjalanan ini akan membawanya, ia tahu satu hal dengan pasti. Ia tidak lagi takut melangkah. Karena kini, langkahnya tidak lagi tanpa arah. Malam itu berbeda. Entah mengapa, langkah Reza terasa lebih berat saat menuju masjid kecil itu. Langit gelap, angin lembut berembus, membawa aroma tanah basah yang menenangkan. Di dalam masjid, hanya ada cahaya lampu kuning redup dan suara imam yang sedang melantunkan ayat Al-Quran. Ayat yang terdengar malam itu sama seperti malam ketika Reza pertama kali berhenti di depan masjid tersebut. Suara yang jernih, tenang, dan seolah menyentuh urat terdalam-dalam dirinya. Namun kali ini, ia memahami sesuatu. Bukan suara itu yang berubah, dirinya lah yang telah berubah. Reza duduk di sudut yang sama. Tangannya yang biasanya kuat terasa gemetar. Dadanya terasa penuh. Seperti ada sesuatu yang selama ini ia tahan bertahan-tahan lamanya. Setelah bacaan selesai, Rahman menghampirinya dengan senyum lembut seperti biasa. Sepertinya hatimu membawa beban malam ini, ucapnya pelan. Reza mencoba menjawab. Namun suara itu tidak segera datang. Tenggorokannya terasa tersumbat. Ia menunduk. Kedua tangannya menutupi wajahnya. Aku capek, men. Suaranya pecah dalam bisikan. Rahman tidak menyentuhnya, tidak menepuk bahunya. Ia tahu, ada air mata yang harus jatuh tanpa ditahan. Aku merasa sudah sangat lama sendirian. Lanjut Reza, suaranya bergetar. Aku kehilangan ibu. Dan setelah itu, aku hanya berjalan, bekerja, tertawa, tapi semuanya kosong. Seperti aku hidup tanpa tempat untuk kembali. Air mata yang selama ini ia jaga rapat, akhirnya jatuh. Tidak setetes, tapi mengalir, deras, menyapu luka yang selama ini ia biarkan membusuk dalam diam. Rahman menunggu sampai tangis itu mereda, sampai napas Reza kembali teratur. Kemudian ia berkata pelan, "Kau tidak sendirian. Tidak seorang pun berjalan di dunia ini sendirian. Bahkan ketika kita merasa ditinggalkan oleh semua orang, Allah tidak pernah pergi." Reza menutup wajahnya. Kata Allah itu, yang selama ini terdengar jauh, tiba-tiba terasa begitu dekat, dekat sekali. Seolah berada tepat di dalam dadanya. "Aku ingin tenang," bisik Reza. "Aku ingin hatiku berhenti berlari." Rahman tersenyum. Kedamaian bukan sesuatu yang kita cari di luar. Itu tumbuh di dalam dan tumbuh ketika kita mendekat kepadanya. Reza mengangkat wajahnya yang basah. Mata yang selama ini terbiasa kuat, kini tampak rapuh. Namun juga penuh cahaya kecil cahaya yang selama ini ia cari. "Ajari aku," ucapnya pelan. "Aku ingin mengenal Tuhan yang membawaku ke sini malam itu." Rahman mengangguk, tanpa turgesejesa. "Baik, kita mulai pelan-pelan. Kita belajar dengan hati. Tidak ada paksaan, tidak ada target cepat. Kau hanya perlu jujur pada dirimu sendiri." Reza menutup matanya. Ia menarik napas panjang. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, dadanya terasa lega. Malam itu, di masjid kecil dalam keheningan yang lembut, Reza tidak menemukan jawaban besar. Namun ia menemukan sesuatu yang jauh lebih penting. Keberanian untuk mengakui bahwa hatinya sedang mencari Tuhan. Dan itu adalah awal dari segalanya. Hari itu tidak direncanakan. Tidak ada tanggal yang ditandai.
Tidak ada upacara besar, tidak ada wartawan, tidak ada kamera. Reza hanya bangun pagi dengan hati yang terasa sangat tenang, seperti air danau yang tidak terusik angin. Ia tidak tahu mengapa, tapi ia merasa hari itu adalah hari ketika sesuatu dalam hidupnya akan berubah. Ia berjalan menuju masjid kecil itu seperti biasa. Langkahnya ringan kali ini, bukan karena ia tahu apa yang akan terjadi, tetapi karena hatinya seolah telah menemukan arah tanpa perlu ditunjukkan. Rahman sudah berada di dalam, sedang menyapu lantai masjid dengan gerakan pelan, tenang, seperti seseorang yang merawat rumahnya sendiri. Reza menghampirinya. Tidak ada kata salam pembuka, tidak ada percakapan panjang. Hanya satu kalimat yang keluar dari bibirnya pelan, namun sangat pasti, "Aku siap." Rahman berhenti menyapu. Ia menatap Reza bukan dengan terkejut, bukan dengan haru berlebihan, melainkan dengan kehangatan yang hanya bisa dimiliki seseorang yang sudah menunggu, tetapi tidak pernah memaksa. "Kalau begitu," ucap Rahman lembut, "mari kita duduk." Mereka duduk berhadapan di lantai masjid yang sederhana. Cahaya matahari pagi menyelinap melalui celah jendela, menerangi ruangan dengan cahaya keemasan. Tidak ada jamaah lain, hanya mereka berdua. Rahman mengangkat tangan kanan Reza, lalu membimbingnya dengan pelan. "Kau tidak perlu menghafal semua dalam sekali ucap. Cukup ikuti perlahan dengan hati yang jujur." Reza mengangguk, matanya sedikit berair, tapi senyumnya tenang. Rahman mulai membimbing. "Asyhadu an la ilaha illallah." Reza mengulang dengan suara bergetar, tapi jelas. "Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Ketika kalimat itu selesai terucap, seakan ada sesuatu yang runtuh dari dadanya, beban yang selama ini ia pikul tanpa ia sadari beratnya. Air mata mengalir, namun tidak lagi karena kehilangan atau kesedihan. Tangis itu adalah tangis pulang, tangis yang lahir dari kedamaian yang ia cari selama ini. Rahman meletakkan tangan di bahunya. "Selamat pulang, Reza." Tidak ada sorak-sorai, tidak ada tepuk tangan, hanya masjid kecil yang menjadi saksi perjalanan panjang. Seorang manusia yang kembali kepada Tuhan dengan jalannya sendiri. Reza menunduk, kedua telapak tangannya menutupi wajahnya, membiarkan air mata itu jatuh tanpa rasa malu. Ia tidak lagi berlindung di balik peran, pencapaian, atau senyum yang dipaksakan. Ia adalah dirinya sendiri, tulus, luruh, dan penuh cahaya. Dalam keheningan yang khidmat itu, ia merasa seperti seorang anak kecil yang baru saja dipeluk setelah tersesat terlalu lama. Dan untuk pertama kalinya sejak ibunya pergi, ia tidak merasa sendirian. Sejak hari ia mengucapkan kalimat itu, hidup Reza tidak tiba-tiba menjadi sempurna. Masalah tidak hilang secara ajaib. Rasa rindu pada ibunya masih ada. Luka-luka lama masih meninggalkan bekas, dan dunia tetap berputar dengan segala hiruk-pikuknya. Namun ada sesuatu yang berubah secara tak terbantahkan. Ia kini tahu kepada siapa ia kembali ketika hatinya goyah. Pagi pertama setelah menjadi seorang Muslim, Reza duduk di tepi jendela seperti biasa. Tetapi kali ini, ia tidak hanya menatap langit. Ia berbicara pada Tuhan Pelan, tanpa tata bahasa rumit, tanpa hafalan panjang, hanya kata-kata sederhana dari hati. "Terima kasih, karena kau memanggilku pulang." Tidak ada suara balasan, namun kedamaian itu menjawab lebih dari cukup. Dimas adalah orang pertama yang melihat. Reza berbeda secara jelas. Suatu sore mereka duduk berdua di tempat biasa. Dimas menatapnya lama sebelum akhirnya berkata, "Lo kelihatan utuh sekarang." Reza tersenyum, tulus. "Gue belum tahu apa gue akan jadi nanti. Gue masih belajar, masih banyak kurang, tapi untuk pertama kalinya dalam hidup, gue berhenti lari." Dimas mengangguk. "Aku senang, Za, karena akhirnya lo nemu tempat buat pulang." Mereka tidak memerlukan banyak kata setelah itu. Persahabatan yang sejati memahami tanpa harus menjelaskan. Rahman tetap menjadi tempat Reza belajar, bukan hanya soal ibadah, tetapi tentang memahami diri sendiri, tentang memaafkan masa lalu,
tentang menerima rasa sakit sebagai bagian dari perjalanan mendekat kepada Tuhan. Kau tidak harus sempurna, kata Rahman. Suatu hari, Islam bukan tentang menjadi manusia yang tidak pernah salah. Islam adalah tentang terus kembali, terus mencari, terus belajar, mencintai Tuhan dan dirimu sendiri dengan cara yang benar. Reza menyimpan kata-kata itu dalam hatinya seperti kompas kecil yang membimbing arah. Dan masjid kecil, itu yang dulu ia lewati tanpa pernah sadar kini, menjadi tempat ia menemukan dirinya kembali. Setiap kali ia masuk, ia merasa seolah meletakkan seluruh beban dunia di luar pintu. Di dalam, ia hanya menjadi seorang hamba tidak lebih, tidak kurang, dan entah bagaimana, itu jauh lebih berarti daripada gelar apapun yang pernah ia raih. Hidup Reza berjalan seperti biasa. Ia kembali ke panggung, ke layar kaca, ke dunia yang mengenalnya sebagai aktor besar. Namun kini, ada cahaya lembut di dalam dirinya, cahaya yang membuat tatapannya lebih damai, caranya berbicara lebih tenang, dan langkahnya lebih mantap. Ia masih menjalani perjalanan panjang sebagai manusia, dengan jatuh bangun, dengan belajar dan memperbaiki. Tapi ia telah menemukan sesuatu yang selama ini ia cari, tempat pulang untuk hatinya. Dan dalam setiap sujudnya, ada satu nama yang paling ia ingat, nama yang dulu terasa jauh, kini menjadi sumber kekuatan terdekat dalam hidupnya. Allah, perjalanannya belum selesai, ini baru awal. Namun Reza tahu satu hal, biar dunia berubah, biar waktu berjalan, ia tidak akan tersesat lagi. Karena ia telah kembali, dan cahaya itu akan selalu menuntunnya pulang.